nama saya Erma SPD. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 2 Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua kategori 1 tahun 2023 program studi biologi di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 20.13800133627. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Negeri Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tadi kelasnya sudah dibersihkan apa tidak? Sudah ya. Alhamdulillah sudah bersih ya. Nah, kemudian masih punya semangat untuk belajar? Masih. Mana semangatnya? Ulangi lagi, mana semangatnya? Ya, terima kasih ya. Jadi masih semangat. Jadi siap untuk belajar biologi hari ini ya? Siap. Ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini ya, yaitu kita bahas tentang materi virus ya. Ya. Jadi pernah enggak kalian mendengar kata virus? Ya. Kira-kira virus apa? Apa yang kalian pahami tentang virus? Satu orang. Coba Ahmad coba. Berdiri anakku, berdiri. Virus corona, virus ebola, virus HIV. Iya, ya beri aplaus untuk Ahmad ya. Nah, jadi itu virus ya. Jadi virus ini berasal dari bahasa Latin yang artinya racun ya. Jadi dia bersifat racun. Nah, jadi virus ini adalah mikroorganisme ya yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Kemudian dia bisa berkembang biak ya. Jadi dia bisa berkembang biak di dalam sel yang hidup dan juga dia ini dapat dikristalkan ya. Kemudian memiliki ciri-ciri tubuh yang sederhana ya. Kemudian dia ini memiliki tubuh yang tersusun atas asam nukleat ya yang diselubungi oleh protein. Coba kalian amati video ya tentang sejarah virus ya. Disimak baik-baik videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Di video kali ini kita
kita akan membahas tentang apa itu virus dan bagaimana sejarah penemuan virus oleh para ilmuwan terdahulu. Jadi, virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Ketika Adolf Meyer itu Simak baik-baik virusnya ya. penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik kuning itu disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular ya. Silakan simak videonya ya, dipahami nanti bisa menentukan proyek apa yang kalian mau buat ya. Nah, ternyata tanaman yang sehat itu menjadi tertular ya. Selain itu, ia juga menyelidiki adanya mikroorganisme pada getah tanaman yang ditulari. Namun, Adolf Meyer itu tidak. Itu sejarahnya ya. Sehingga kesimpulan dari penelitiannya Adolf Meyer itu adalah penyebab penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning, yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Karena pada saat itu baru ditemukan mikroorganisme yang kecil itu adalah bakteri. Nah, 9 tahun selanjutnya ada ilmuwan dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 melanjutkan penelitian dari Meyer ya. Jadi Ivanovsky ini menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri. Sambil kalian menyimak videonya, nanti bisa tentukan judul proyek apa yang mau kalian buat ya. Itu dengan video ini. Diperoleh filtrat daun tembakau ya. Selanjutnya filtrat daun tembakau tersebut disemprotkan lagi ke daun tembakau yang sehat, dan ternyata daun tersebut itu masih tertular penyakit mosaik. Ivanovsky memiliki dua kesimpulan dari hasil penelitiannya. Yang pertama adalah penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau itu bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil daripada bakteri. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mikroba tersebut mempunyai zat yang dapat menembus jaringan. Kesimpulan kedua dari Ivanovsky itu dibantah oleh. Ingat kesimpulannya ya. Coba dicatat kesimpulannya itu dicatat, nanti kan bisa pakai menyimpulkan. Sambil dicatat. Sebenarnya Martinus itu catat kesimpulannya itu. Seperti Ivanovsky, hanya saja perbedaannya Martinus itu menambahkan zat alkohol dalam ekstrak daun tembakau. Harapannya jika itu memang bakteri pastinya akan mati ya. Namun pada saat disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, tanaman tersebut masih saja tertular. Dan Martinus melakukan pengulangan beberapa kali dan hasilnya masih tetap sama. Kemudian Martinus juga mencoba untuk menumbuhkan agar penyakit tersebut itu di dalam suatu medium pertumbuhan bakteri. Namun hasilnya tidak bisa tumbuh. Sambil dicatat ya. Beli catat. Sehingga kesimpulan dari penelitian Martinus menemukan kalau sambil dicatat dipahami kesimpulannya apa itu ya. Bereproduksi atau memperbanyak diri, namun membutuhkan organisme yang lain. Dan kemudian Martinus juga mengungkapkan bahwa penyakit tersebut itu bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan cairan hidup bersifat patogen atau yang disebut sebagai Contagium Vaccinum, yang selanjutnya itu disebut sebagai virus, yang artinya adalah racun yang berbahaya. Temuan dari Martinus dibuktikan oleh ilmuwan yang berasal dari Amerika. Sambil dicatat apa yang didengarkan itu. Pada tahun 1935, Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel agen penyakit mosaik yang kemudian dinamakan tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, Stanley ini juga menemukan bahwa virus itu tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Nah, dengan keberhasilan dari Stanley pastinya mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus yang bisa kita sebut dengan virologi. Jadi sebenarnya virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Hingga saat ini penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tak
hidup itu masih belum pasti ya. Nah, virus itu disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri ya atau replikasi. Nah, itu dicatat ya. Virus itu dikatakan sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, virus itu bukan berupa sel atau aseluler. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel ya, tapi virus itu tidak terdiri atas sel ya. Selain itu, virus juga tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada Dicatat apa yang penting itu dicatat. untuk tetap hidup. Alasan yang kedua yaitu virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Nah, virus ini dapat hidup hanya di dalam sel yang hidup. Oleh karena itu, metode yang paling mudah untuk perbanyakan berbagai virus itu biasanya dengan menggunakan teknik embrio ayam yang berumur 10-12 hari ya, yang digunakan sebagai tempat inokulasi. Kemudian alasan ketiga adalah virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat saja, yaitu bisa berupa DNA atau RNA saja. Nah, itu termasuk ya ciri-ciri virus itu ya. Oleh selubung protein atau yang disebut sebagai kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel sel. Kemudian alasan yang keempat adalah virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri-ciri kehidupan. Nah, sebenarnya bagaimana bentuk virus dan jenis-jenisnya serta bagaimana sih virus itu bisa memperbanyak dirinya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian. Jadi itu videonya ya. Nah, tadi sudah kalian menyimak ya tentang sejarah dan bentuk-bentuk dari virus. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian tentukan ya, kalian tentukan proyek apa yang akan dibuat ya dari video tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD beserta kertas yang dipakai untuk menggambar ya. Ini kelompok berapa ini? 2 ya. Kemudian ini kelompok 1. Ini ibu yang kotor ini. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Ini 1 ya. Kemudian ini kelompok 4. Nah, sebelum kalian menentukan proyeknya ya, coba perhatikan LKPD-nya, baca petunjuknya ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama tuh kita mampu mengidentifikasi ya, mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus. Kemudian melalui diskusi juga kita nanti dapat menganalisis ya, menganalisis peranan virus dalam kehidupan dengan tepat ya. Nah, kemudian itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, kalian bisa mengetahui ya tadi lewat video tentang sejarah-sejarah virus. Nah, sekarang kita lebih memfokuskan kepada virus yang saat ini terjadi pada diri kita ya, pada anak-anak semua ya, yaitu virus influenza ya, atau bisa menyebabkan penyakit flu. Selain virus influenza ya, kita juga kan baru menghadapi setahun yang lalu ya, yaitu COVID-19 atau virus corona. Nah, itu bisa kalian jadikan artikel dari permasalahan. Silakan tentukan judulnya dulu. Kelompok 1, apa judul yang kalian akan menjadikan proyek ya? Kelompok 1 virus influenza. Iya, kemudian kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2
tentang virus corona. Kelompok 3 apa? Ya? Virus corona. Kemudian kelompok 4 influenza ya. Jadi berarti kalian sudah menentukan judulnya ya. Ya. Sekarang lakukan tahap kedua, yaitu kalian menyusun jadwal ya. Menyusun jadwal, kalian tentukan ini mau dibuat berapa hari ya untuk proyek ini. Karena kan ini berkelanjutan di pertemuan kedua, kalian akan mempresentasikan. Nah gambarnya anakku. Kalian tindis. Selain menggambar, kalian harus ada kalimat kayak menyampaikan kesehatan itu lebih penting gitu ya. Itu. Jadi selain menggambar ada kata-katanya atau ada kalimatnya ya. Ya. Nanti hasil karya kalian ini nanti akan ditempelkan di mading sekolah. Bisa juga nanti diunggah di lewat Facebook dan lain sebagainya hasil karyanya. Jadi bikin sebagus mungkin, serapi mungkin ya, supaya hasil karyanya nanti bisa dipamerkan ya. Tapi usahakan ada kata-katanya ya. Ya. Sudah tentukan gambarnya sudah? Nah selain itu ada lagi ya nanti. Selain memakai masker harus cari ya bentuk gambar yang lain. Apalagi kira-kira selain itu. Bisa dilihat di buku itu ya juga ya. Coba cari referensinya di buku paket itu. Ini berapa gambarnya? Berapa minimal gambar? 2, minimal 2, 3 lah. Kasih besar zona gambarnya. Yang lain kerjakan LKPD-nya. Jangan fokus ke gambar aja, yang lain kerjakan LKPD ya. Kerjakan LKPD-nya yang lain. Mana? Sudah? Tambah jelek gambarnya. Apa yang penting ada wujud manusianya. Iya, gitu ya. Yang lain kerjakan LKPD ya. Ini sambil kalian menyimak cara membuat poster ya. Ibu sedikit membuka videonya ya. Coba disimak dulu. Nah ini cara membuat poster ya. Nah supaya kalian tidak bingung. Nah ini cara menggambar ya. Nah Nah, itu kan bisa kalian jadikan contohnya ya. Nah, silakan lanjut.
Pakai kertas yang ibu kasih tadi tuh, nak. Yang besar gambarnya, jangan yang terlalu kecil. Ya, silakan. Virus Berdiri kan, berdiri. virus influenza dan COVID-19. Ya, tepuk tangan. Sekarang sebelum kalian mempresentasikan, Ibu bagi kembali LKPD yang sudah kalian buat kemarin ya. Dan kemudian dilihat kembali LKPD-nya ya, diperbaiki kalau ada yang salah ya jawabannya kemarin. Nah kemudian ya sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah mempresentasi. Karena hari ini Ibu akan mengevaluasi kinerja dari kalian yang membuat proyeknya. Nah sekarang presentasi ya untuk kelompok 1, silakan maju presentasi. Nanti Ibu akan menilai ya. Ibu akan mengambil nilai pada saat kalian presentasi. Berdua, kita bawa LKPD-nya satu. Ayo anak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitiara Angelina, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang influenza. Yang pertama, saya akan menyampaikan peran virus yang merugikan kehidupan manusia, yaitu influenza. Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Penyebabnya, mikroorganisme ini menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya demam, batuk, nyeri tenggorokan, produksi lendir, hidung tersumbat. Upaya pengobatannya untuk influenza A dan B dapat menggunakan obat antivirus seperti oseltamivir dan zanavir. Berikutnya pencegahannya akan disampaikan oleh XRB. Padanya kami persilakan. Cara pencegahan influenza. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, menjaga jarak. Berikutnya, pencegahan yang paling baik untuk influenza adalah vaksinasi. Influenza umumnya disebabkan 2 stain virus influenza A dan D. Mungkin ini saja pencegahan influenza. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah dari penyampaian pemateri tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Sebut nama dan kelompok mana, dari kelompok mana ya yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Muslim dari kelompok 3. Mohon
izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tiara mengenai virus influenza. Nah, apakah virus influenza ini bisa menyebabkan manusia ini bisa menyebabkan kematian atau gimana? Soalnya kan banyak virus-virus yang lain bisa menyebabkan kematian. Contohnya virus corona. Banyak virus manusia mati gara-gara virus corona. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Dan yang akan menjawabnya Exaldi. Baik, influenza ini sama halnya dengan seseorang yang terkena penyakit flu, di mana flu itu kita akan merasakan sakit kepala, terus sesak nafas. Dengan sesak nafas kita tidak akan bisa bernafas, otomatis kita akan dead. Sudah mungkin itu saja. Ya, boleh tepuk tangan ya. Dan ada yang mau menambah? Ya, silakan dari kelompok 2. Ya, silakan anakku. Perkenalkan, nama saya Tiara, izin bertanya kepada kelompok 1. Oh, yang bertanya bukan menambah ya. Baru lagi menambah ya. Coba pakai yang bertanya. Gejala-gejala apa yang ditimbulkan oleh virus influenza, dan jika bisa memberikan cara pengobatan. Coba Cara mengobatinya. bisa diulangi. Gejala-gejala yang ditimbulkan. Ya, gejala apa yang ditimbulkan dan bagaimana cara pengobatannya yang ditanyakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan kembali pertanyaan. Yaitu gejala-gejalanya ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, produksi lendir, hidung bertambah dan hidung tersumbat. Cara pencegahannya, cara mengobatinya sesuai dengan gejala seperti lain untuk peradangan, obat flu untuk produksi lendir hidung, dan obat antitusif untuk gejala batuk. Itu saja. Dan ya bisa ke dokter ya, dan atau ke tenaga medis ya, juga bisa mengkonsumsi minuman yang alami, contoh seperti air hangat tambah madu, juga ya jahe, bisa juga air jeruk nipis untuk mengurangi flu dan demam. Nah, ada yang mau menambah lagi? Pas. Nah, silakan ditutup anak. Baiklah, Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sakti sama baik Tiara ya. Dan kelompok ini kelompok 1 ya? Ya. Selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu coronavirus yang merugikan kehidupan manusia. Yang pertama, coronavirus adalah campuran virus yang menginfeksi pernapasan. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Yang kedua, bisa mengakibatkan kematian hingga jutaan jiwa. Ya, jadi pertanyaan tadi itu pertama kali orang terkena COVID-19. Ya, jawabannya simpel ya. Di China, yaitu pada kota Wuhan. Ada yang lain pertanyaannya? Ya, silakan.
bagaimana cara mengenali gejala penyakit COVID-19. Karena sebagaimana kita tahu, penyakit yang disebut adalah virus corona, mirip seperti flu biasa. Iya. Gejala virus corona itu ya. Ini yang pertama ya. Tadi sudah dijawab ada 3 ya. Nah, Ibu mau menambah. Misalnya kalian sudah tidak merasakan bau apa-apa dari hidung, berarti itu tandanya sudah sakit ya, terjangkit. Kita tidak bisa merasakan bau, kemudian merasa makanan juga sudah nggak terasa, ya. Itu di organ-organ pencernaan, kemudian di pernapasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan tentang virus corona. Yang pertama, peranan virus yang merugikan kehidupan manusia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi pernapasan. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Bisa mengakibatkan kematian hingga jutaan jiwa. Yang kedua, penyebab. Tidak sengaja menghirup percikan ludah. Yang kedua, saat menderita COVID-19, batuk atau bersin, memegang mulut dan hidung tanpa cuci tangan, menyentuh benda yang terkena droplet akibat penderitaan COVID-19. Ketiga, gejala demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Oke, seperti yang bisa kita lihat dari poster tersebut, poster ini. Pencegahan COVID-19 bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua adalah dengan menjaga jarak kira-kira 2 meter atau lebih. Nah, yang ketiga adalah dengan mencuci tangan dan air mengalir dan sabun. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 3 yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimanakah ciri-ciri seorang yang terkena virus corona? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Excel yang telah memberikan kami pertanyaan. Nah, langsung saja moderator kami akan menjawab. Baik, terima kasih. Ciri-ciri gejala orang yang terkena virus corona seperti demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Judulnya ialah virus influenza. Peranan virus yang merugikan hidup manusia ini ialah virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan dan tumbuhan terserang penyakit. Penyebabnya ialah mikroorganisme ini menginfeksi hidung, tenggorokan dan paru-paru. Gejala yang disebabkan ialah demam, batuk, nyeri tenggorokan, produksi lendir pada hidung yang bertambah dan hidung yang tersumbat. Dan cara mengobatinya ialah untuk influenza A dan B dapat menggunakan obat antivirus seperti oseltamivir dan zanamivir. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Hendy Arwandi. Bisa dengan cara meminum air hangat, madu, jeruk nipis, dan lain-lain. Apakah Hendy Arwandi bisa mengerti? Ya, jadi itu beberapa kelompok sudah melakukan presentasi
ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi ya, terutama pada diri Ibu dan juga kepada peserta didik ya. Ya, jadi kira-kira untuk pelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Asik. Asik ya. Terus Ya, nanti untuk selanjutnya, apakah kita masih menggunakan model pembelajaran seperti ini? Masih. Masih? Menyenangkan atau tidak? Jadi kita hari ini bisa menarik kesimpulan ya pelajaran hari ini ya tentang peranan virus yang merugikan dan yang menguntungkan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Ya. Nah, virus yang merugikan itu ya, contohnya sudah kalian bahas tadi ada dua ya, itu berdua, influenza dan virus corona. Kemudian ada virus Ebola, ada virus cacar, ya hepatitis ya, kemudian HIV ya, atau penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini tidak ada obatnya. Dia hanya bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Kalian harus bisa ya menjaga pergaulan, tidak memakai obat-obat terlarang. Kemudian virus yang menguntungkan ya bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Tadi sudah Ibu sebutkan beberapa tadi ya. Contoh, orang mengadakan imunisasi di posyandu itu memberikan ketahanan tubuh pada badan. Itu tujuan imunisasi agar mencegah poli. Kemudian yang kedua cacar. Ya, jadi itu jangan takut diimunisasi. Itu beberapa contoh virus yang menguntungkan dan yang merugikan dalam kehidupan. Itu kesimpulannya. Sudah dapat semua? Nomor saja itu. Kita buka teman. Lihat dalam